kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit buat setiap kami. Dan mengucap syukur kami bisa menikmati keselamatan yang Engkau berikan saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami sama-sama, kami mau merayakan Tuhan kemenangan-Mu, kami mau merayakan kebangkitan-Mu atas kematian Tuhan. Kami hendak siapkan hati kami hendak siapkan segala pikiran kami, akal budi kami, segala kekuatan kami Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari Roh Kudus, pimpin dan sertai kami, pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang di sini percaya kok kita sudah dimerdekakan dari dosa? Boleh katakan amin? Amin. Boleh katakan amin? Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan di hari kemerdekaan kita ini. Amin. Saya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada penakwa kita. Sekarang kan tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Rumah saya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Kita semua berkuasa mengalahkan iblis. Amin. Kita bersama yuk. Sekarang kan tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, Sama-sama kita sayangan. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama saksikan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh
bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, Katakan sama-sama, aku bebas. Amin. Terpujilah namamu Tuhan yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu telah membebaskan kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Karena Kaulah Tuhan yang sanggup Bapa menjagai hidup kami Bapa. Haleluya. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya kepada Engkau, penyelamat kami yang sanggup menjaganya Tuhan. Katakan sama-sama.
saudara tahu kalau dia sayang saudara. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati untuk tebus dosa kita. Dia menaklukkan maut untuk kita. Dan dia akan lakukan lagi kalau perlu. Dia akan cari saudara. Dia mau sentuh dan bawa pulang. Seberapa besarnya ikatan dosa saudara. Seberapa besarnya masalah yang menghantui pikiran saudara. Seberapa lamanya saudara sudah pergi. Kalau saudara pulang, Bapa akan adakan pesta di surga. Saudara mau pulang? Saudara mau pulang dan serahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan jaga? Mari, yang mau sama-sama kita nyanyikan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move. Jangan pernah ragukan kekuatan dan kuasanya. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Dulu, sekarang, selamanya dia gak berubah. Dia tetap penyelamat kita. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You conquered the grave, oh Lord. You conquered the grave, oh Lord. Kau kalahkan kematian, Yesus. Kau hancurkan kuasa kematian. Oh, you conquered the grave, oh Lord. Thank you, Jesus. It's all because of you, Jesus. Hallelujah. It's because of you, Jesus. Karena Engkau kami punya pengharapan lagi, Tuhan. Karena Engkau telah kalahkan maut, kami punya pengharapan lagi, Tuhan. Kami punya hidup lagi, Tuhan. Kami punya masa depan lagi, Tuhan. Thank you, Jesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fears is gone. All fear is gone. Thank you. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, because you are living. Because He lives,
I know He holds the future, and alive His word, the living just because He lives. Katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena kami tahu Kau yang pegang Tuhan. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, oh, sebab Dia percaya, nyanyikan dari rumah dengan sungguh-sungguh saudara. Masa depan kita di hadapannya, masa depan kita di tangannya, sebab Dia hidup. Yes Lord, amen. Ada hari esok, haleluya, sebab Dia hidup. Kami tak gentar menghadapi musuh Tuhan, kami tak gentar menghadapi pencobaan Tuhan. Oh yes, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sembah, oh, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia tak layak terima pujian kita. Oh, ralabalaraba syakaralaba, bikaralabalaraba saka. Oh, ralabalaraba syakaralabalaraba, syakaralabalaraba saka. Oh, ralabalaraba saka. Segala puji, segala hormat, oh, ralabalaraba bagimu Tuhan. Syakaralabalaraba. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang menghancurkan kuasa mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang menghancurkan setiap ikatan, Allah yang menghancurkan setiap ikatan dosa kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Shalalab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 alala
Sebab Kau hidup kembali Tuhan. Kami tidak takut mengenai masa depan kami Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami keselamatan yang kekal Tuhan. Hati kami begitu bersuka cita saat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami hendak naikkan segala pujian kami untuk Engkau Yesus. Untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, hajat Tuhan, sungguh ajaib, hajat Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Thank you, Jesus. Hajat Tuhan. Hajat Tuhan. Mari saudara yang saat ini sedang berada di rumah, saat ini kita sedang merayakan Paskah dengan kondisi yang berbeda. Kita mungkin nggak bisa merayakan, kita nggak bisa bertemu secara fisik, kita mungkin nggak bisa sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan di tempat yang sama. Masing-masing harus di rumah, karena hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan badai wabah corona, virus corona. Satu virus kecil yang menyedot perhatian seluruh dunia saat ini. Satu virus kecil yang menyedot semua tenaga, semua energi, semua keuangan dan lain sebagainya. Seolah-olah virus ini menjadi satu hal yang paling tinggi sekarang ini di tengah-tengah dunia ini. Tapi bukankah ini satu hal yang buruk, satu hal yang tidak baik? Ketika saya baca berulang kali di Alkitab, saudara, satu momen ketika kondisi yang gak enak itu menyedot perhatian, maka seolah-olah kita sedang kehilangan iman kita, sedang kehilangan pandangan kita sama Tuhan. Contohnya ketika murid-murid ada di kapal saat Tuhan Yesus tertidur di sana, badai mengamuk, perhatian mereka tersedot kepada badai itu. Dan mereka nggak menyadari bahwa ada juru selamatnya tertidur di sana. Mereka lupa kalau mereka punya juru selamat yang tertidur di sana. Contoh lain misalnya Petrus saat berjalan di atas air. Ketika dia pandangannya diarahkan sama Tuhan, dia terus berjalan di atas air. Tapi ketika pandangannya dialihkan, dia lihat sekelilingnya. Lihat badai di sekelilingnya, lihat angin. Lihat kok bisa dia berjalan di atas air. Momen itu juga saat dia melepaskan pandangannya, dia jatuh, dia tenggelam. Dan yang terakhir mungkin yang paling dahsyat cobaan yang dialami Ayub. Seolah-olah iblis ingin membuktikan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak layak disembah sebab dia Tuhan yang jahat. Dia hendak tarik semua perhatian Ayub yang saleh ini. Padahal 2000 tahun yang lalu ada satu orang yang sebetulnya layak terima perhatian gitu. Harusnya semua pandangan, semua perhatian kita tersedot oleh satu orang yang 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib ini. Dia yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Mari hari-hari ini, saudara, jangan perhatian kita tersedot kepada virus corona ini, saudara, kepada wabah yang melanda seluruh dunia ini. Seolah-olah dia menjadi nomor satu. Tapi kita lupa kita meninggikan Tuhan kita. Yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Yang layak terima segala sembah kita. Mari lewat momen Paskah ini saya ajak kita semua. Kita kembalikan segala pujian dan perhatian kita untuk Juru Selamat kita. Yang 2000 tahun yang lalu mati untuk kita.
Thank you, Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you, Jesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, sungguh ajaib Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Kami mari tinggikan Dia, mengatasi segalanya. Shikaralabalabala. Kau yang layak terima perhatian kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Yes, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oh Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Yes Lord. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang baik dahsyat buat Tuhan yang layak terima segala puji dan sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima sembah kami. Hanya Kau satu-satunya yang layak terima perhatian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami sama-sama mau mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Pakai lidah, bibir, hati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini akan membebaskan. Kami percaya kebenaran ini akan bertumbuh di dalam hati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Oh, sekali lagi kami terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Segala puji, segala hormat, dan segala ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan bersama dengan saya katakan, Amin. Amin. Pertama kali kenal Tuhan tahun 2002, waktu itu diajak sama teman sekolah datang ke kaum muda gereja Bukit Zaitun. Nah, sejak tahun itu 2002 itu saya kenal Tuhan dan puji Tuhan sampai sekarang masih setia menerima Tuhan. Berapa lama menjadi Kristen? Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan itu secara sungguh-sungguh ya, itu kelas 1 SMA. Itu tahun 2004, sekarang 2020, maka saya sudah 16 tahun mengenal Tuhan. Berapa lama saya sudah menjadi Kristen? Saya sudah menjadi Kristen sejak saya ada di kandungan mama saya, yaitu tepatnya hampir 18 tahun yang lalu per 10 April. Sudah berapa lama saya menjadi orang Kristen? Saya dilahirkan dari keluarga orang Kristen, lalu dibaptis pada saat kelas 1 SMP. Jadi sudah 14 tahun saya mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Arti Kalvari, bagi saya Kalvari, pengorbanan Kristus itu bicara tentang satu kasih yang terbesar. Bagaimana Allah itu mau turun ke dunia, mati buat ciptaannya. Itu satu bentuk kasih yang terbesar yang pernah ada. Yang kedua, apa arti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Kalvari? Untuk saya secara pribadi, arti dari pengorbanan Tuhan di Kalvari ialah masa depan. Waktu itu kebaktian Paskah juga, entah tahun berapa saya lupa, di kaum muda. Setelah firman Tuhan kita berdoa bersama-sama, saya mendapatkan rema dari Tuhan, seperti impresi bahwa Tuhan mengatakan kepada saya, dengan pengorbananku di atas kayu salib, maka masa depanmu terbentang dengan luas. Jadi untuk saya secara pribadi, ada masa depan yang sungguh indah karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, pengorbanan Kristus di Kalvari 2000 tahun yang lalu membuat hidup saya sangat berarti, karena Tuhan Yesus yang mulia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia, dan keselamatan itu sudah kita dapatkan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu hidup saya sekarang penuh dengan tujuan. Lalu yang kedua, apa arti pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari? Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang awalnya lahir dari dosa, sekarang sudah beroleh tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga kita harus menggunakan kesempatan ini untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerinduan ke depan, yang pasti rindu gimana caranya hidup itu makin hari makin berkenan buat Tuhan, makin hari makin gimana caranya hidup makin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Juga rindu gimana caranya supaya hidup ini bisa jadi berkat buat orang lain, baik buat keluarga, buat teman, juga buat gereja di mana saya berada. Dan yang ketiga, ke depan mau melakukan hal apa sebagai orang Kristen? Kalau saya secara pribadi sih, saya ingin berdampak lebih lagi ya dalam panci saya, di dalam kantor, di keluarga, di rumah, maupun juga di lingkungan sekitar saya. Kita sama-sama sudah belajar banyak firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mempraktekkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi dampak supaya sinar kemuliaan Tuhan bisa terpancar lewat kita, lewat tindakan kita, bisa menjadi berkat bagi sesama kita, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Ya, hal apa yang akan saya lakukan ke depannya? Saya akan terus berusaha bekerja semakin keras dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan untuk saya. Saya terus mau melekat kepada Tuhan Yesus, dan saya mau hidup saya menjadi berkat bagi sama dan selalu berkenan di hadapannya. Lalu hal apa lagi yang ingin saya lakukan sebagai orang Kristen? Saya ingin lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, dan sikap atau perilaku saya yang masih banyak kekurangan ingin saya selalu perbaiki supaya tetap bisa menjadi terang dan berkat untuk teman-teman maupun keluarga. Hari Paskah untuk semua kaum muda.
Malam ini, sore ini kita akan belajar tentang Kalvari. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita baca Lukas 23 ayat 33. Silakan. Lukas 23 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka tiba di tempat yang disebut Tengkorak, di sana mereka menyalibkan dia dan penjahat-penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kalvari itu dalam bahasa Yunani berarti tengkorak. Dalam bahasa Aram, Golgota. Artinya sama, tengkorak. Tengkorak itu tanda kematian. Jadi kita lihat di Kalvari, di sini Tuhan Yesus mati, menjadi korban tebusan, anak domba Allah untuk menanggung dosa isi dunia. Ya. Sehingga orang yang percaya dilepaskan dari dosa, berubah dari orang lama jadi orang baru, dari anak iblis jadi anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak dari Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Sehingga sesudah dimerdekakan dari dosa, kita bisa hidup baru. Merdeka dari dosa. Mati lepas dari dosa. Satu kehidupan yang indah. Saudaraku, pada waktu kita ditebus, jadi orang baru, ini hasil utama dari Kalvari. Ya. Sehingga kita tidak lagi diikat, diperhambakan, dijajah oleh dosa, dan masuk dalam hukuman dosa, tapi merdeka. Tuhan memerdekakan kita supaya kita selamat. Nomor satu kali kita pulang ke rumah Bapa. Kedua, bukan cuma selamat, tapi supaya kita diolah jadi setinggi-tinggi mungkin, indah seperti Kristus. Itu satu tingkat kemuliaan yang sangat indah. Kalau kita lihat di dalam dunia, kalau orang lulusan SMA dan lulusan S1, S2, S3 beda. Semua orang mengerti zaman sekarang. Tidak ada orang tua punya anak, ya nanti jadi kuli batu saja. Kalau bisa setinggi-tinggi mungkin. Satu kali saya dicukur, seserku oleh tukang cukur, dengan bangga dia berkata, anak saya lulus dokter. Wah, dia begitu senang. Semua orang tua ingin anak-anaknya mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Begitu juga Tuhan. Ya. Jangan cuma selamat. Di sorga itu setiap orang itu berbeda tingkat kemuliaannya. Dan itu untuk abadi, untuk kekal. Luar biasa. Saudaraku, dunia ini sebetulnya untuk mata kita sangat indah. Baik pemandangan alam, saudaraku, begitu juga apa yang diperbuat oleh Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat daun, kembang, buah, sangat mengagumkan. Ya. Tuhan itu ajaib. Biji mangga satu ditanam bisa berubah jadi pohon yang begitu besar, lalu keluar lagi buahnya yang manis. Apalagi kalau melihat orang, bukan main. Saudaraku, sampai hari ini manusia belum selesai menyelidiki. Apalagi, saudaraku, tentang otak ini. Ada banyak universitas dengan fakultas mau melihat bagaimana cara kerja otak.
Komputer itu mengagumkan, tapi tidak seperti otak. Luar biasa. Saya tidak ceritakan lebih lanjut. Saya senang menceritakannya sebab sangat mengagumkan. Tapi satu kali sesudah manusia, orang percaya bangkit, kebangkitan orang benar dalam tubuh kemuliaan bukan main indahnya. Saudaraku, luar biasa. Sebab itu Tuhan ingin kita meningkat makin tinggi. Kalau bisa setinggi-tingginya seperti Kristus, seperti Bapa. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna. Sejak satu orang lahir baru, langsung Allah membuatkan satu rencana bagi dia. Saudaraku, rencana yang top, sempurna. Sama untuk semua orang beriman. Tuhan tidak membedakan orang. Rom 2 ayat 11. Entah itu anaknya orang kecil atau orang besar. Saudaraku, miskin atau kaya. Suku bangsa apapun. Allah itu adil, dia tidak membedakan. Dan rencana itu begitu indah untuk setiap orang. Hanya sayang, tidak semua orang bisa menikmati rencana Allah dengan penuh. Saudaraku, sebab kalau itu tergantung dari kita. Setiap orang, Efesus pasal 2 ayat 10, 1 Korintus 12 ayat 6, Yeremia 29 ayat 11, saya tidak bacakan semua, saudara yang ingin bisa catat, lalu dipelajari lagi. Saudaraku, tapi semua yang saya ceritakan ini bukan paper atau tesis saya. Ini dari firman Allah. Ini rencana Allah. Jadi begitu indah di sorga yang kekal juga di dunia. Saudaraku, iman kita itu tidak cuma menjanjikan perkara yang indah untuk abadi, juga di dunia ini. Luar biasa. Secara jasmani dan rohani. Itu hasil Kalvari, Golgota. Kristus, putra manusia Yesus mati untuk mengampuni dosa kita, mengolah kita jadi mulia. Saudaraku, bahkan sempurna seperti dia. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati rencana Allah yang sempurna. Itu tergantung dari kita sendiri. Kalau satu orang itu percaya lalu dia taat, bukan main. Dia akan menikmati yang indah. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, atau karena bodoh tidak mengerti, dia mensia-siakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang penting menentukan hidup di dunia, tapi nomor satu dalam kekekalan. Itu yang paling penting. Manusia hidup di dunia 100 itu sudah masuk koran, saudaraku, sudah hebat. Tapi hidup kekal itu bermiliar-miliar juta tahun. Tidak ada kematian lagi. Rencana Allah yang indah. Tapi tergantung kita. Yakob punya 12 anak. Yusuf taat pada Tuhan. Dari kecil dia tidak mau melakukan perkara yang jahat. Sebab itu kita melihat rencana Allah dalam Yusuf tidak terhalang. Akhirnya dia menjadi begitu indah. Sesuai dengan mimpinya. Meskipun waktu dapat mimpi dia tidak mengerti. Bahkan dicela oleh bapaknya. Masa kami orang tuamu harus menyembah engkau? Si Yusuf ya tidak mau. Itu kan aneh. Itu kan satu sikap yang tidak betul.
anak menghormati orang tua, bukan orang tua menghormati anak. Dia lupakan mimpi itu. Mungkin terlalu banyak tidur atau makan, terlalu banyak kepikiran itu muncul dalam mimpi. Tapi karena dia hidup benar, dia jadi sangat indah. Firaun pun yang berkata, aku lebih tinggi dari engkau. Ternyata Firaun menganggap Yusuf itu sebagai bapaknya. Apa yang dikatakan Yusuf, kamu taati. Seolah-olah, saudaraku, palu kekuasaan itu pada Yusuf. Tapi 10 anak lain yang hidup sembarangan dalam dosa, nasibnya beda. Kalvari mengingatkan kita kaum muda. Justru kaum muda itu punya kesempatan yang lebih indah. Rencana Allah, saudaraku, bagi kaum muda itu jauh lebih indah. Mengapa? Saudaraku, kalau anak muda dari kecil percaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 4 disebut children. Children itu ya di bawahnya remaja. Sejak kecil cinta Tuhan, ternyata nasibnya jadi indah, bahkan sampai kekal. Kita sekolah itu baik, lulus sampai S1, S2, S3 itu bagus, tapi belum tentu indah. Kadang-kadang mengejutkan, justru korbannya COVID-19 ini juga dokter-dokter, spesialis. Saudaraku, kira-kira mungkin seminggu yang lalu, teman saya sekelas spesialis mati. Saudaraku, itu indah kalau bisa jadi dokter lalu jadi spesialis, tapi tetap terbatas. Tapi kalau indah dari Tuhan jauh lebih tinggi dari keindahan manusia. Apa keindahannya? Rencana Allah di dalam kaum muda. Kalvari, mati lepas dari dosa, sehingga bisa diolah, dibentuk, sebab sudah jadi baru. Kalau kita percaya, kita jadi anak Allah, bukan anak iblis. Dan ini bisa dibentuk jadi seperti Kristus yang indah. Kaum muda punya banyak kelebihan. Biar kita perhatikan, saudaraku. Apa kelebihan rencana Allah di dalam kaum muda? Nomor 1, kesempatan waktu lebih banyak. Saudaraku, untuk diolah, untuk tumbuh itu perlu waktu. Kadang-kadang saya lihat anggota jemaat itu, ada yang sudah 15 tahun masih tetap tersinggung. Kesombongannya belum hilang. Masih ada saja yang terikat dengan perkara-perkara dunia. Kalau bisa percaya langsung jadi dewasa, oh jadi indah, tidak ada cacat, dan hidup dalam kesucian, perlu waktu. Putra manusia Yesus itu yang paling ideal. Tapi baru umur 30 tahun dia boleh keluar pelayanan. Padahal 12 tahun sudah hebat. Bukan main. Tanpa persiapan bisa membuat seminar 3 hari. Itu kalau tidak dihentikan oleh kedatangan orang tuanya bisa seminggu. Dan ahli-ahli Taurat, imam-imam, rupanya mungkin sudah botak sebab sudah tua karena pintarnya. Dia bisa menjawab. Kadang-kadang saya dibilangi, kalau streaming itu lihat kamera, jangan lihat bawah terus.
Saya bilang, lihat catatan. Kadang-kadang saya itu lupa, ya. Jadi saya buat catatan banyak, saudara, supaya bisa sistematis dan masuk. Ini bocah 12 tahun ini tanpa persediaan luar biasa, tapi belum boleh keluar oleh Bapak. Butuh waktu. Saudaraku, ada satu orang umur 65 baru bertobat. Dia bilang, aduh, kenapa kok baru sekarang? Mana sempat? Lihat 70-80 tahun sudah lihat bayangannya pintu maut, saudaraku. Orang yang dengar tuh, siapa berani nginjili kamu? Siapa berani menasihati kamu, memberitakan jalan keselamatan? Wah, orangnya sangat anti. Tidak ada yang berani. Tapi tetap ada beberapa berita sampai baru bertobat. Saudara yang masih muda, untung. Untuk tumbuh itu butuh waktu. Kalau bisa secepat-cepatnya. Baik tumbuh dalam kesucian. Suci itu tidak cuma suci. Suci karena diampuni. Suci karena tidak berbuat dosa. Suci meskipun dicobai. Percobaan kecil, percobaan besar. Suci, sekalipun mati tetap suci. Itu meningkat terus. Namanya gunung kesucian Allah. Puncaknya mutlak suci seperti Allah. Semua perlu waktu. Saudaraku. Dan bukan hanya waktu, saudara lihat, jangan sampai berdosa. Setiap dosa itu merusakkan rencana Allah. Merosot. Saudara lihat, sering saya beri contoh, kalau ada kayu, pohon kayu mungkin 6-7 meter, itu seperti anak muda. Itu bisa diolah jadi apa saja. Kalau sudah digeraji, diolah, saudara, mungkin jadi 5 meter. Wah, itu bisa jadi segala. Bisa jadi perahu, bisa jadi macam-macam. Tapi kalau keliru, terpaksa pecah, dipotong. Tinggal 3 meter. Kalau sudah 3 meter, waduh, terbatas. Mungkin lagi dipaku, diapakan rusak. Saudaraku, sehingga tinggal 1 meter. Waduh, kayu 1 meter terbatas faedahnya. Apalagi kalau rusak. Dosa itu merusakkan banyak perkara yang baik, kata pengkhotbah 9 ayat sekian. Saudaraku, dosa merusakkan banyak perkara yang baik. Kalau rusak, dipotong lagi. Betul minta ampun, ampun Tuhan. Tapi akibatnya rencana Allah merosot. Saudara lihat, Samson berzina terus minta ampun. Akhirnya, saudaraku, tapi waktu dia terus berzina tidak mau bertobat, rencana Allah merosot. Akhirnya waktu kemurahan Allah habis, ditinggalkan Roh Kudus, mati dia. Ditangkap, matanya dicukil, tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah begitu, kalau dulu orang 100 lawan 1 Samson menang, sekarang anak kecil digelendeng begitu saja, dibentak, tidak bisa apa-apa. Kalau kayu itu cuma tinggal 20 cm, tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Mungkin bisa dipakai ganjel pintu. Saudaraku, terbatas. Kalau masih 5 meter, wah itu bisa jadi segala. Bisa dipakai di wuwungan atap rumah, bisa dipakai buat perahu. Nah, kalau perahu pakai kayu 50 cm, waduh, sulit. Kalau bisa yang panjang-panjang. Saudara lihat, muda ada banyak kesempatan. Jangan sampai tertipu oleh dosa. Saudaraku, kedua, untuk pengolahan itu memang butuh waktu.
Bayi itu tidak bisa langsung, lalu bayinya didaftarkan di universitas. Tidak bisa. Bayi itu masuk di TK. Saudara, habis TK SD. Habis TK tidak bisa masuk SMP. Kalau didaftarkan di SMP, pendaftaran bilang, Bapak ini maunya apa? Anak TK kok mau daftar SMP? Butuh waktu. Untuk meningkat butuh waktu. Orang kalau rohani itu mahir pikul salib. Biarpun hatinya tertusuk sakit, tidak bereaksi dosa. Mungkin dalam kesukaran, dalam kekurangan, tidak bersungut-sungut. Sudah mahir pikul salib. Digoda, diancam, itu butuh waktu. Kaum muda punya banyak waktu untuk diolah. Saudara lihat, saudaraku, terus belajar juga untuk bertumbuh dalam pengurapan. Saudaraku, sebab kita harus mahir, bukan cuma penuh Roh Kudus, dipimpin Roh. Ada beberapa banyak orang penuh Roh Kudus, bahasa lidah, tapi hidupnya tidak karuan. Saudaraku, penuh Roh Kudus. Oh, kalau berdoa bahasa lidahnya keluar, tapi utang tidak bayar. Saudaraku, sudah punya istri, senggol-senggol perempuan lain. Saudaraku, di pekerjaan tidak bisa dipercaya, itu jadi batu sontohan. Orang-orang lain yang tidak menerima bahasa lidah dituding, katanya bahasa lidahnya lancar. Kok begitu? Tidak cukup cuma penuh Roh Kudus, tapi juga dipimpin Roh, tidak dipimpin daging, tidak dipimpin kebencian, tidak dipimpin ingin akan uang, macam-macam kedagingan, keduniawian. Itu perlu diolah. Haleluya. Bisa mahir pikul salib, mahir dipimpin Roh, butuh waktu. Saudaraku, ini beberapa keterangan betapa indahnya. Saudaraku, kau udah itu punya kesempatan. Jangan dirusakkan hidup ini. Tapi seperti Yusuf, seperti Daniel, dari kecil mereka hidup dalam kesucian. Daniel itu dipilih dari antara tawanan itu yang bagus, nanti dilatih bisa jadi pegawai istana, bisa memikirkan perkara yang indah-indah, tetap dalam kontrol untuk kebutuhan mereka. Saudara, Daniel diberi makanan raja. Wah, kan enak. Tapi dia menolak. Ini children, anak-anak ini tahu makanan raja itu supaya lebih hebat, sebelum dimakan dipersembahkan kepada berhala. Jadi ini makanannya dewa-dewa. Wah, kalau kita makan makanannya dewa-dewa bisa jadi dewa atau separuh dewa. Daniel menolak. Punya pengertian dan pendirian yang indah. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan masa muda ini. Kalau orang dari muda sungguh-sungguh kesempatan mengalami perkara-perkara yang indah, rohani dan jasmani. Juga masih sampai umur 20-30 itu relatif masih muda. Saudaraku, dan tergantung dari orangnya. Ada yang belasan tahun, 18-19, tapi kecil-kecil sudah tabiatnya begitu jelek. Pada orang tua kurang ajar. Berani berbuat perkara dosa-dosa yang besar. Saudaraku, berani bohong seenaknya, malas, tidak tertib.
Saudaraku, sayang. Kita orang beriman, lebih-lebih yang muda, kesempatan ini masih besar. Butuh waktu. Putra manusia Yesus itu jadi manusia seperti kita dari nol. Dan dia ditumbuhkan sampai jadi sempurna. Total lebih kurang 33,5 tahun. Luar biasa. Henokh 300 tahun. Elia ya sekitar 50 tahun. Sekitar itu karena zamannya Elia umur sudah tinggal 70-80 tahun. Jangan buang kesempatan, ya. Saudaraku, belajar hidup dalam kesucian. Menyangkal diri. Taati firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang banyak supaya hidup kita cocok dengan firman Tuhan. Bukan cocok dengan orang dunia, bukan cocok dengan tradisi atau arus jalan lebar. Kadang-kadang juga ada, bukan kadang-kadang, orang Kristen itu dua macam. Ada yang hidup jalan sempit, ada hidup di dalam jalan lebar. Seperti Lot itu, dia tetap percaya Tuhan, tapi dia lebih senang ke Sodom. Dan dia lebih cocok di situ, puas, senang. Saudaraku, dia minum anggur Sodom itu senang. Saudaraku, padahal itu anggur lama. Saudara, pikirannya jadi rusak, dicuci, dicocokkan dengan tradisi, dengan cara hidup jalan lebar. Sebab itu perhatikan supaya kita bisa hidup berkenan pada Tuhan, itu hidup yang cocok dengan firman Tuhan, ya. Dalam kesucian, dalam ketaatan, kesetiaan. Saudaraku, ada satu perkara yang ingin saya ceritakan tentang dosa orang muda. Ini yang diam-diam merusak banyak orang muda. Kita baca Mazmur 25 ayat 7 dalam 2 Timotius 2 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala keinginan orang muda. Saudara lihat, kita ini jangan bilang oh muda terus minta terus ngikuti kehendak orang muda. Saudaraku, bukan kehendak anak-anak, bukan kehendak orang muda, bukan kehendak orang tua yang jadi ukuran kita, tapi kehendak Allah. Coba dibaca Mazmur 25 ayat 7, silahkan. Mazmur 25 ayat 7, demikian firman Tuhan. Maka janganlah engkau ingat akan segala dosaku pada masa mudaku dan akan segala salahku. Melainkan hendaklah engkau ingat akan daku sekadar kemurahan-Mu oleh karena kebajikan-Mu, ya Tuhan. Saudara lihat, dia menyesal. Sesudah lewat, sesudah lihat akibatnya, apalagi sudah sungguh-sungguh bertobat, lalu dia lihat, aduh dosa orang muda. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 22. Ini banyak orang muda, kita tidak mau disamakan dengan ibu-ibu, apalagi dengan senior. Juga tidak mau seperti kanak-kanak. Saudaraku, beberapa orang senang kalau muda itu enak begini. Saudaraku, bukan menuruti keinginan orang muda atau orang tua. Kadang-kadang orang tua kalau lihat orang muda, ini belum pengalaman, masih muda. Kita ini sudah kenyang dengan pengalaman. Saudaraku, mereka lihat ini cara hidup lebih sabar, lebih memikirkan masa depan. Saudaraku, tapi bukan pikiran orang tua, bukan pikiran orang muda, bukan pikiran anak-anak. Saudaraku, jangan kita didorong oleh itu, tapi dicocokkan dengan firman Tuhan. Gereja tubuh Kristus itu bukan orang muda atau orang tua atau anak-anak, tapi
anak-anak Allah. Itu gandum. Memang di gereja ada kelalang, ada gandum. Yang gandum itu anak-anak Allah. Niru seperti Bapaknya di sorga, cocok dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini yang akan kita lihat sebentar, supaya kita bisa mengalami rencana Allah yang tertinggi. Rencana Allah itu the best. Sebab, saudaraku, Allah itu luar biasa. Saudaraku, Dia Allah yang maha kuasa, Dia maha tahu, saudaraku. Jadi, dan Dia mencintai kita. Cinta itu penting, Allah itu kasih. Bukan banyak kasih, bukan limpah kasih, tapi itu sifatnya. Allah itu kasih. Haleluya. Jadi dikupas bagaimanapun juga isinya kasih. Saudaraku, tentu juga benar, adil, ya. Dan Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Maha tahu itu tahu yang akan datang. Saudaraku, COVID saja ada beberapa bilang, ya tunggu puncaknya nanti turun. Ada yang bilang sampai Mei. Ada yang bilang nanti sekolah sampai kapan begitu. Malah ada yang bilang nanti hari raya, saudaraku, liburlah taruh aja di akhir Desember. Ada yang bilang kita ini COVID ini ya siap 1 tahun. Ada yang bilang sampai Juli. Masing-masing itu menurut pikirannya sendiri, pengalamannya, pengetahuannya. Tentu diharapkan orang, misalnya orang yang ahli dalam kesehatan, juga dalam public health, sehingga tahu wabah itu biasanya itu sudah belajar semua, bentuknya, modelnya, tapi terbatas. Bahkan juga ada orang beriman yang nubuat. Nanti tanggal 10 April, hari kematian Tuhan, COVID berhenti. Ternyata belum. Memang nubuatan kita belum sempurna. Tapi itu tanda bukan dari Tuhan. Baiklah, kita tidak perlu menghakimi, tapi beritahu, sembahyang lagi, tanya Tuhan. Ya. Saudaraku, Tuhan itu tahu yang akan datang persis. Peristiwa-peristiwa yang datang, sikon kita, keadaan kita. Saudaraku, dan apa yang the best untuk kita. Dan Dia maha kuasa, Dia menguasai seluruh sikon, Dia menguasai seluruh manusia. Bahkan es di Antartika, itu pun Dia menguasai berapa yang leleh. Suhu, semua Dia kuasai. Juga setan sudah dikalahkan di Kalvari. Karena itu Tuhan bisa membuat rencana yang the best buat kita. Cara Tuhan berpikir itu sulit dimengerti oleh kita. Pikiranku dengan pikiranmu itu seperti langit dan bumi. Sebab itu kalau kita mau menurut Tuhan, rencana Allah, dan ini yang dipakai sebagai patokan, itu the best. Untuk kekal miliaran tahun sampai tidak ada akhirnya, dan juga untuk di dunia. Saudara lihat, semua yang sungguh-sungguh di dunia indah. Bisa mengalami ujian seperti Ayub, bangkrut total. 10 anak mati, badannya sakit, sudah pasti matinya. Tapi itu ujian. Dia lulus, dia sembuh. Hasilnya luar biasa. Orang kalau lulus itu naik kelas. Indah. Saudaraku, rencana Allah itu indah. Cobalah, saudara yang masih muda,
baik belasan tahun maupun kanak-kanak, 30-40 tahun, bahkan yang 50 tahun juga pegang. Sebab saya tidak membuat satu tesis atau paper, tapi ini firman Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu hidupnya dalam dosa, rencana Allah sudah hancur, bejat, kayu itu tinggal 2 meter. Ya hati-hatilah, kalau bisa the best dari 2 meter. Sebab dulu 4 meter sudah rusak. Apalagi dosa orang muda, berzina, homo, berkelahi, saudaraku. Saudara lihat, kalau seperti Yusuf itu, hati-hati, seperti Daniel. Saudaraku, kita lihat mereka hati-hati. Yakub juga hati-hati. Ishak juga begitu indah. Saudara lihat, digelendeng untuk dikorbankan, tidak melawan. Kalau Abraham dilawan Ishak, ya Abraham itu umurnya 100 lebih. Saudaraku, dijegal anak muda ya kalah. Tapi Ishak itu begitu taat. Ya. Kaum muda, bahkan juga yang sudah setengah umur, yang sudah rusak, tidak bisa diulangi. Hari kemarin saja tidak bisa diulangi. Tapi sisanya ini jangan hilang. Saudara kaum muda masih punya kesempatan banyak. Jangan dirusakkan. Besok bisa menyesal. Saudaraku, ini Daud. Jangan ingat dosa masa mudaku. Poligami, istrinya orang, waktu itu dia lihat Batseba mandi, itu pornografi hidup-hidupan, saudaraku. Waduh, matanya melek. Kalau daging ini dilasatkan, jadi kuat. Kalau daging ini dimatikan, mati. Rom 13 ayat 14. Saya itu kalau menghafal ayat itu pakai jembatan keledai. Jadi 13 itu kalau orang dunia bilang sial. Tapi di dalam Tuhan tidak sial. Saudaraku, yang penting di dalam Tuhan. Kalau daging itu dilasatkan seperti pornografi, itu Daud itu mengerti. Kalau ambil perempuan lain, itu sudah tidak betul. Poligami itu sudah salah. Tapi masih dibiarkan Allah sebab fasilitas mereka terbatas. Ibrani 11:40 kita itu dapat fasilitas yang lengkap. Darah Yesus. Orang wasiat lama tidak punya, pakai darah kambing domba. Roh Kudus. Orang wasiat lama cuma berapa gelintir. Kita hampir semua penuh Roh Kudus. Bukan main. Saudaraku, Daud tahu. Tapi apa daya. Kalau sekarang ini istrinya orang, wah itu jahat. Hukumannya mati, saudara. Tapi karena dibakar, lihat, mandi dilihat. Saudaraku, wah terbakar. Mata gelap, diambil. Dan akhirnya untuk menutupi dosanya, suaminya dibunuh. Daud sudah bertobat, ngaku. Pengakuannya didengar seluruh negeri. Tapi tetap dihajar Tuhan. Mazmur 99 ayat 8. Betul diampuni dosanya, tapi tetap dihajar. Dia berdoa anaknya mati. 1 minggu doa puasa, tetap mati. Absalom bangkit, mau membunuh dia, lari dia. Macam-macam. Saudaraku, yang muncul. Saudara, dan Daud betul-betul masa tuanya bertobat. Waktu tua, mau diberi apa Daud ini ya? Saudaraku, itu kita lihat dalam 2 Raja-Raja 1, dicarikan Miss Israel.
perempuan yang paling cantik, tapi Daud tidak mau menjamah lagi. Cuma sayang, kok enggak dari permulaan. Terakhir dia sungguh-sungguh bertobat dan menyesal. Itu saudaraku, dia datang, Abisats itu begitu elok cantik, tentu ya kenes barangkali, seksi. Daud tetap laki, tapi dia no. Dia tidak mau menjamah. Sayang, kok enggak dulu-dulu waktu permulaan. Betul dia bertobat, tapi sudah terlanjur rusak. Orang kaliber Daud ini, aku mendapatkan Daud seorang yang berkenan kepada hatiku. Tapi saudaraku, dia rusak rencananya. Mestinya seperti Henokh, bisa sempurna. Tapi tidak bisa. Lain dengan Yusuf. Seluruh orang Mesir itu milik pemerintah. Kalau sekarang kita tahu ada tanah negara, ada tanah pribadi. Itu waktu Mesir juga ada orang negara. Mereka menjual dirinya untuk dapat makan dalam 7 tahun kelaparan. Daud bisa merekrut mau 1.000, 2.000, Mesir negeri besar. Saudaraku, pasti banyak orang yang menarik. Yusuf cuma punya 1 istri, anaknya 2, Manasye dan Efraim. Kesempatan banyak dia tidak mau. Dosa masa muda itu merusakkan banyak. Sebab itu hati-hati. Saudaraku, orang berzina itu dosa lain dari semua dosa yang lain. Coba dibaca 1 Korintus 6 ayat 18. Ini dosa khusus, dosa istimewa. Dosa di dalam tubuh. Karena itu juga akibatnya istimewa. Coba dibaca, silakan. 1 Korintus 6 ayat 18, demikian firman Tuhan, larilah dari dosa-dosa seks. Setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah di luar tubuh. Tetapi orang yang melakukan dosa-dosa seks berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Saudara lihat, kaum muda, larikanlah dirimu dari segala keinginan orang muda-muda. Jangan seperti Daud terakhir. Oh, begitu suci Daud itu. Saya kira ini saudaraku yang diberikan kepada dia pasti itu sangat menarik. Abisats itu, wah, mungkin istilah zaman sekarang seksi, istilah zaman dulu kenes. Saudaraku, ya, waduh, begitu menarik segala-galanya. Tapi Daud tidak menjamah. Sayang, waktu dulu dia lihat istrinya Uria, Betseba. Kenapa enggak dari dulu dia tidak jamah? Mata ini harus disalibkan. Jangan melihat barang yang jahat. Coba waktu itu dia tolak. Oh, orang telanjang, lari dia. Mungkin Daud juga ikut seperti Henokh. Tapi baru terakhir baru sadar. Saudara sekarang masih muda. Jangan tunggu waktu kedatangan Tuhan baru saya mau hidup suci tapi sudah ketinggalan. Sayang, terlambat. Saudaraku, saudara lihat, dosa ini dosa lain dari dosa yang lain. Dosa di dalam tubuh itu bukan kena kotoran dicuci dengan sabun, secara rohani. Manusia itu habis mati bangkit tetap pakai tubuh. Tubuh kebangkitan itu bertingkat-tingkat kemuliaannya. Najis tubuh itu mempengaruhi tingkat kemuliaan. Pokoknya Tuhan bilang ini dosa lain dari yang lain. Dosa dalam tubuh. 2 Korintus 7 ayat 1 ini najis tubuh. Paling baik taat, suci. Saudaraku, sebab orang yang berzina rencana Allah merosot. Saudara lihat
Saudaraku, si Ruben itu anak sulung. Gara-gara dia berzina, lalu hak sulungnya dibuang. Dalam Alkitab, anak sulung itu cerita tentang orang sempurna. Saudaraku, Wahyu 14 ayat 1 itu orang-orang sempurna. Saudara, Ibrani juga cerita tentang gereja anak sulung itu orang sempurna. Ibrani 12 ayat 13. Batal. 1 Tawarikh 5 ayat 1. Ruben diceritakan lagi. Diulang lagi. Sebab ini perkara penting. Kalau saudara pergi sandalnya ketinggalan hilang, ya sudah, tidak diceritakan lagi. Ketinggalan sandal, mungkin sandal Jepang yang jelek, ya sudah tidak jadi berita. Tapi ini berita penting. Sayang, kaum muda, peliharakanlah hidup dalam kesucian. Kesucian bujang dan kesucian nikah itu sangat penting diperhatikan, supaya jangan rusak rencana Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, saudara lihat berapa banyak jadi rusak. Apalagi zaman sekarang, seks bebas, pornografi itu begitu banyak. Kalau terus nonton pornografi, kobong terbakar. Rom 13 ayat 14, itu ayat yang tunjukkan celaka. Kalau daging dilasatkan, wah jadi kuat dia. Sudah tidak bisa nahan, jadi mata gelap. Saudaraku, mabuk mata gelap. Pelihara hidup dalam kesucian. Juga sejak masih muda. Saya baca beberapa kali di koran, apalagi sebelum corona. Sekarang ini koran didominir corona. Segala macam dihubungkan dengan corona, bukan cuma ekonomi, politik, segala-galanya. Seringkali terjadi pelecehan seksual. Itu disinyalir ternyata begitu banyak. Saudaraku, saudara lihat banyak anak remaja yang kena. Kaum muda perhatikan supaya jangan kena. Sebab banyak yang tidak ketahuan. Seperti fenomena gunung es, luarnya kecil, dalamnya banyak. Tidak ketahuan sebab tidak mengakui, tidak dilaporkan. Kenapa kok tidak dilaporkan? Saudaraku, kalau satu orang dipukul, biasanya dilapor pada orang tuanya. Saya dipukul sama dia, atau dicuri. Lapor, kalau perlu lapor polisi. Tapi ini orang pelecehan seksual itu banyak kali tidak dilaporkan. Saudaraku, saudara lihat mengapa? Sebab ini seringkali bukan terutama dipaksa, tapi tertipu. Juga karena malu dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kena tipu. Sejak remaja, ini kena tipu, terjadi pelecehan seksual, orang tuanya tidak diberitahu, mungkin 1000, yang tahu cuma 1-2. Rusak. Saudaraku, satu kali berzina, hilang kegadisannya, hilang kejokoannya, tarunanya. Orang yang sempurna itu, Wahyu 14 ayat 4, itu orang-orang taruna yang belum pernah menajiskan dengan perempuan. Kawin bukan najis. Orang menikah suami istri itu bukan dosa. Itu dinikmati dengan sukacita. Mungkin bagi kaum muda ini kata ini terlalu tapi itu bukan dosa. Pada orang ketiga, orang lain itu dosa. Termasuk juga pemuda-pemudi, itu dosa. Jangan tertipu, sebab banyak kali tertipu. Oh, tidak apa-apa. Itu sudah umum di mana-mana. Bahkan
dalam satu dikumpulkan data-data, ada yang bilang angka-angka yang mengerikan. 90% mahasiswa di fakultas ini bukan lagi gadis. Waduh, bukan lagi Joko. Kalau Joko seringkali tidak terlalu diumumkan. Sudah biasa. Mereka bilang tidak apa-apa, itu sudah natural, umum. Toh tidak ada akibatnya apa-apa. Saudaraku, malah dalam sex education dunia, itu kadang-kadang itu tidak tepat. Kita punya buku sex education Alkitab, namanya Pendidikan Hidup Nikah. Saudara yang belum baca, bacalah. Lain, sex education dunia itu kadang-kadang untuk supaya jangan minder, ya sudah. Kalau sudah hubungan ya sudahlah. Jangan minder, jangan malu. Tidak apa-apa. Sampai mati ya kalau tidak ngaku tidak ada yang tahu. Kalau nikah itu ditanya saudaraku. Sudah pernah hubungan dengan laki atau gadis lain? Minta ampun dulu. Kalau tidak minta ampun dosa itu ikut. Ya. Ada lagi pengajaran kalau belum kawin itu dosanya tidak seberapa. Kalau sudah kawin dia berdosa melukai hati suami istri. Podo wae. Orang berzina di hadapan Tuhan tetap berzina. Joko atau suami lekat pada pelacur, tetap keduanya jadi satu. Di hadapan manusia tidak apa-apa, tidak ketahuan. Saudaraku, secara medis diselidiki ya belum tentu selaput darah dan sebagainya. Biarpun masih gadis juga belum tentu. Kalau toh andai kata ada akibatnya gampang, hamil, aborsi, sekarang pencegahan, macam-macam alat KB. Sudah biasa, tidak apa-apa. Itu semua pendapat duniawi yang membuat siasat iblis berhasil. Jangan sampai jadi seperti itu. Kita mesti hati-hati, saudara, ya. Sebab betul kalau tidak ngaku ya tidak tahu. Kawin kalau di dunia jarang tanya, kamu masih gadis enggak? Gadisnya bilang, kamu masih Joko ting-ting enggak? Podo enggak ting-ting. Karena dunia kadang-kadang angkanya 50-70% sudah tidak gadis di hadapan Allah lain. Satu kali berbuat, kegadisannya hilang, kesuciannya hilang. Itu dosa lain dari yang lain. Tidak bisa kembali. Biarpun bertobat tidak kembali. Jaga. Ini penting untuk masuk pernikahan. Dua-dua gadis, dua-dua teruna. Nikahnya itu jadi indah. Seringkali sudah main, kalau sedikit geger terus ingat yang lain. Waktu muda cuma hubungan, tidak ada persoalan anak, tidak pernah persoalan uang. Pokoknya seneng-seneng minum anggur lama, kesukaan dosa yang sesaat. Lalu ingat, berapa banyak sesudah reuni sekolah, terus ingat, rusak rencana Allah. Saudaraku, hati-hati, Allah memberikan kemenangan yang besar, tapi rusak. Jangan sampai kita ditipu. Yusuf tidak mau. Dia Joko, saudaraku. Dia punya istri, anaknya 2. Tapi istri Potifar datang, no. Sampai di saudaraku, sampai masuk penjara. Tapi dia tetap saudaraku menolak. Ya. Ini sudah dekat, sudah 55 menit kurang sedikit. Saudaraku, coba kita perhatikan. Jangan sampai jadi rusak. Kadang-kadang bilang, oh ini cuma hiburan. Ada lagi karena dirayu, karena ada tips, sudah kenal hubungan baik, utang budi, lalu diajak hubungan.
tidak ngaku sudah. Tapi ingat, akibatnya rencana Allah rusak. Rusaknya bisa berat. Seperti Yusuf sekalipun masuk penjara, tetap dia tolak. Disuruh senang-senang tidak mau masuk penjara. Kita tetap harus belajar hidup dalam kesucian. Jangan sampai berdosa. Hidup ini hanya satu kali, jangan dirusakkan. Ini menentukan hidup yang kekal. Kesucian bujang dan gadis itu cuma satu kali. Kalau itu dirusak, habis tidak kembali. Biarpun bertobat, saudaraku, pelihara baik-baik. Supaya rencana Allah di dalam kita jangan sampai rusak. Saudara, apalagi masih muda. Jangan masih muda sudah hidupnya liar. Ada satu orang, saudaraku di fakultas saya ketemu satu pemuda. Dia bilang, saya SMP itu sudah keliling macam-macam pelacur. Ya, terserah. Sampai hari ini di gereja, di antara kaum muda yang cinta Tuhan, sampai tua itu tidak pernah kenal perempuan lain cuma istrinya. Masih banyak. Kalau mau cari berapa persen masih gadis, ya di mana carinya? Kalau di Sodom mungkin 99% bukan gadis. Sebab Nuh bilang, kamu jangan ganggu saudaraku, orang-orang ini tamuku laki-laki, mereka homo. Kelihatan laki, manis seperti perempuan, lalu mereka mau, jangan. Aku punya anak yang belum kenal laki, pakai saja. Dianggap seperti kain, kotor dicuci. Itu kesucian gombal. Nuh pikirannya jadi racuni, rusak. Orang benar yang rusak pikirannya. Jangan kita orang benar rusak karena dosa yang meningkat, saudaraku. Kesucian nikah, bujang itu cuma satu kali berdosa hilang. Jagalah. Kalau sudah ada saudara yang rusak, ya tidak ada jalan lain, ya minta ampun, betul-betul bertobat. Tapi sayang, biar kita perhatikan kesucian hidup bujang, termasuk homo, lesbi, termasuk macam-macam. Biar kita perhatikan. Jangan gara-gara dibayi, ditolong, lalu main, tidak berani bicara. Jangan. Kesucian nikah, bujang itu penting. Dosa orang muda, rencana Allah bisa rusak. Kalvari, kita ditebus merdeka dari dosa. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Allah yang indah. Siapa tahu kita bisa ikut pengangkatan. Bahkan ada yang sedikit yang jadi sempurna. Rencana Allah jangan sampai rusak. Baik oleh perzinahan, juga segala dosa yang lain. Biar kita takut akan Tuhan. Pilihlah jalan salib. Saudaraku, itu yang terbaik. Kita akan akhiri dengan nyanyian ini. Mari kita bangkit berdiri. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan pada Allah. Serahkan diri di atas mezbah, jalan sempit tapi indah. Kirala-bala-bala-bala masih Bapa dalam sorga, pada hari peringatan kematian dan kebangkitanmu, kami boleh ingat kami sudah mati lepas dari dosa. Merdeka dengan sebenarnya, tidak mau kembali. Sucikan Tuhan. Baik kaum muda istimewa, bahkan semua yang percaya. Jangan sampai tertipu. Tolong Tuhan kaum muda. Kesempatan yang begini besar.
Tuhan, mungkin baru bertobat, masih baru grace, jangan sampai rusak Tuhan, supaya bisa masuk rencanamu yang tertinggi untuk kekal dan untuk di dunia. Haleluya. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya ada kekuatan, supaya Roh Kudus memberi pengertian yang betul, dan kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari yang peringatan yang indah, kematian dan kebangkitan Tuhan, Kalvari, Golgota, kami sudah ditebus. Bukan lagi orang berdosa, tapi jadi anak-anak Allah. Bukan lagi anak iblis, tapi anak Allah. Bukan lagi dalam hidup yang lama, tapi hidup baru. Dan mati lepas dari dosa. Berkati kaum muda Tuhan. Bahkan semua yang mendengar, supaya rencanamu jangan sampai rusak. Kalau toh ada yang rusak, bertobat sungguh-sungguh. Meskipun yang lama tidak bisa kembali, kesempatan lama tidak kembali, tapi kesempatan yang masih ada, masih hidup, biar dipakai baik-baik. Jangan tertipu oleh setan, dunia dan daging ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu mohonkan, biar Roh Kudus bekerja, menolong setiap kaum muda yang masih punya kesempatan banyak, bahkan yang sudah mengotori hidupnya, supaya bertobat sungguh-sungguh. Sisa hidup yang biasanya masih panjang, mungkin kalau Tuhan datang jadi pendek, saudaraku. Tapi sisa hidup ini jangan tertipu oleh iblis. Terima kasih Tuhan. Jamah, berkati, Kalvari, Golgota, kemenangan, hidup dalam kesucian, masuk dalam rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai ada yang ragu-ragu, jangan sampai ada yang menunda yang salah. Pendirian-pendirian biar disucikan, dan Tuhan kuatkan semua. Hamba-Mu mohonkan, Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau tolong, dan mohon berkat dan kasih Bapa kami yang di sorga, anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai umat-Mu, istimewa kaum muda, tumbuh dalam rencana-Mu yang setinggi-tingginya, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Lebih-lebih dekat, makin dekat dengan hari kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang mau hidup berjalan dengan Tuhan, di dalam rencananya, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pada pimpinan. Silakan. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Saya pribadi diberkati dan sama-sama kita mau memberikan pilihan kita yang terbaik. Tadi dijelaskan bahwa kita harus memilih jalan yang sempit, jalan yang selamat dengan hidup kudus dan lain sebagainya. Dan best of all kita pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus adalah pilihan hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri yang di rumah. Haleluya. Kau Tuhan yang luar biasa, menebus hidup kami dan menyelamatkan hidup kami. Kau adalah pilihan kami yang terbaik Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan.
akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Kau pilihan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala. Siap nyanyikan pilihan-Mu yang terbaik. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus. Amin. Adalah pilihanku. Haleluya. Engkau kebenaran kami Tuhan. Engkau jalan hidup kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya hanya Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Mari sama-sama tetapkan pilihan kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya.
Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang mau hidup untuk Tuhan, berikan yang terbaik buat dia. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ulangan yuk. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Karena dia penyelamat kita yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kasihnya gak ada tengah, amin. Tak kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku selalu persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasihnya gak ada duanya, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik padaku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kasih semangat lagi, katakan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk yang mulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Saudara-saudara yang di rumah, boleh saya minta dengan hormat kita sama-sama memuji Tuhan dengan menjentikkan jari kita? Bisa ya? Ya sama-sama kita lakukan yuk. Coba ya. 1, 2, 3. Pa-pa-para, 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 pa-pa-para. Sekali lagi. Pa-pa-para, 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 Yang terbaik hanyalah bagimu, Hanya untuk-Mu, hanya untuk Kau yang yang termulia. termulia, Haleluya. berkenan bagimu. Biar hidup